Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamatul Robiah dengan nomor pokok mahasiswa saya 101222096. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas ETS mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang analisis jabatan manajer risiko keuangan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu nih, apa itu manajer risiko keuangan. Secara singkat, manajer risiko keuangan bertugas mengendalikan risiko keuangan dengan menggunakan strategi untuk membatasi kemungkinan kerugian finansial, membaca kondisi perusahaan, serta keadaan ekonomi terkini untuk mengambil strategi keuangan perusahaan dan menghindari risiko yang tidak diinginkan di masa mendatang. Nah, selanjutnya di sini ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manajer risiko keuangan. Yang pertama ada mengidentifikasi risiko. Namanya juga manajer risiko keuangan, maka tugas utama manajer risiko keuangan adalah mencari tahu risiko apa yang akan didapatkan oleh perusahaan jika perusahaan mengambil langkah tersebut. Yang kedua ada membuat indikator penilaian dan tanggapan risiko. Manajer risiko keuangan haruslah menilai langkah apa yang sebaiknya diambil yang risikonya lebih sedikit dengan mengurutkan atau membandingkan antara pilihan satu dengan pilihan yang lainnya. Yang ketiga ada menyusun perencanaan manajer risiko keuangan. Setelah memilih alternatif yang paling sedikit risikonya, manajer risiko keuangan harus menyusun strategi untuk perusahaan agar risiko tersebut bisa dihindari. Yang keempat ada mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Rencana yang baik adalah rencana yang dilaksanakan. Karena itu, rencana atau strategi tersebut haruslah diimplementasikan dalam perusahaan. Lalu yang terakhir ada mengawasi dan mengevaluasi strategi yang dilaksanakan. Selain membuat rencana risiko, membuat strategi, manajer risiko keuangan juga harus mengawasi jalannya strategi yang sudah dibuat dan mengevaluasi apakah strategi yang sudah dibuat ini efektif dan efisien untuk perusahaan atau tidak. Nah, selanjutnya di sini ada kualifikasi dan atau spesifikasi untuk menjadi manajer risiko keuangan. Pertama di bidang pendidikan, minimal pendidikan untuk manajer risiko keuangan itu adalah S1 dengan bidang seperti manajemen risiko, studi manajemen atau bisnis, keuangan atau ekonomi, statistik sains, rekayasa, hukum, akuntansi, dan manajemen keuangan. Secara singkat, manajer risiko keuangan ini haruslah memiliki bidang yang berhubungan dengan keuangan. Selanjutnya ada keterampilan. Nah, keterampilan ini yang pertama adalah mampu mengoperasikan Microsoft Word, Microsoft Excel, atau tools-tools lainnya yang biasa digunakan di perusahaan. Yang kedua adalah mampu membaca laporan keuangan. Hal ini sangat penting karena sebagai manajer risiko keuangan, kita harus bisa menilai apakah perusahaan ini dalam segi ekonomi sedang keadaan sehat atau tidak sehat. Sehingga dengan melihat atau menilai laporan keuangan perusahaan, kita bisa mengambil strategi apa yang harus diambil oleh perusahaan. Hal ini juga bertujuan untuk mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh karyawan. Yang ketiga ada diutamakan memiliki pengalaman bekerja di bidang yang sama selama 2 tahun. Untuk menjadi seorang manajer, tentu kita harus mulai dari bawah dulu, dari staff. Karena itu, setelah memiliki pengalaman bekerja selama 2 tahun di bidang yang sama, dan jika kinerjanya bagus, maka karyawan tersebut bisa menaik jabatan menjadi manajer risiko keuangan. Keempat adalah mampu bekerja dalam tim dan mampu memimpin. Sebagai seorang manajer, kita harus bisa memimpin anggota-anggota kita, juga kita harus bisa mengarahkan dan mengembangkan bakat-bakat anggota kita. Selanjutnya ada kepribadian. Untuk kepribadian adalah hal-hal yang umum seperti rajin, ulet, mematuhi aturan perusahaan, jujur, dan mau untuk belajar. Selanjutnya untuk usia minimal untuk manajer adalah 30 tahun dan maksimal adalah 40 tahun. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang analisis jabatan untuk manajer risiko keuangan secara singkat. Nah, bagaimana menurut kalian penjelasanku tadi? Keren gak sih? Kita belajar menganalisis jabatan yang kita inginkan, setelah itu kita jadi tahu nih hal-hal apa yang harus kita perbaiki dari diri kita agar kita bisa mencapai jabatan yang kita inginkan itu. Kalau kalian pengen seperti aku, kalian harus berkuliah di Digitech University. Nah, ini dia Digitech University. Wah, bangunannya bagus banget ya. Nah, kalau kalian tertarik kuliah di Digitech University, segera cek IG-nya di @digitechuniversity. Di sini karena dijamin banyak benefitnya dan juga
banyak beasiswanya loh. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.